Cuma butuh satu detik bagi jantung Pak Slamet untuk berhenti berdetak selamanya. Bukan karena penyakit tua, tapi karena syok hebat saat membuka pintu kamar itu. Dia melihat aku, menantu yang sudah dianggapnya anak sendiri, sedang bersama dengan Bu Yanti, istrinya. Malam itu perahu layarku tidak hanya menghancurkan keluarganya. Jauh sebelum istriku meninggal dunia, aku sempat berjanji untuk tetap setia dan merawat anak kami satu-satunya. Aku selalu menghargai pengorbanannya yang rela bertaruh nyawa demi melahirkan putri pertama kami. Tapi ternyata janjiku itu pun harus luntur oleh kesalahanku sendiri. Aku benar-benar tak mengira di balik duka itu tumbuh sebuah perasaan yang tak seharusnya ada. Perasaan kagum pada wanita yang seharusnya kuhormati. Wanita yang tak lain adalah ibu mertuaku sendiri. Ya, setelah kepergian istriku Retno setahun yang lalu, hidupku sebagai buruh pabrik terasa kosong. Aku dan putriku Sinta yang masih balita harus tinggal di kontrakan sederhana yang tak jauh dari rumah mertua. Meski begitu aku sering bermalam di sana, terutama jika Sinta putriku sakit atau saat butuh bantuan mengurusnya ketika mendapat lembur kerja. Namaku Prasetyo, biasa dipanggil Tio, dan saat kejadian itu usiaku 30 tahun. Bapak mertuaku, Pak Slamet, bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan. Sementara ibu mertuaku, Bu Yanti, merupakan ibu rumah tangga biasa yang akhirnya harus terbiasa merawat Sinta, cucu mereka satu-satunya. Tio, sudah setahun lebih loh Retno enggak ada. Sinta kan juga butuh sosok ibu. Apa kamu enggak mau nikah lagi? Tanya bapak mertua suatu ketika saat aku menjemput Sinta di rumahnya. Sebenarnya sudah seringkali ibu dan bapak mertuaku menyuruhku untuk menikah lagi. Mereka sudah ikhlas dan menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku. Bener Tio, kamu kan masih muda, jalanmu masih panjang. Aku menunduk sejenak. Iya, makasih banyak Pak Buk. Tapi Tio sudah janji setia dan fokus membesarkan Sinta, kataku sambil menatap kedua mertuaku bergantian, berharap mereka mengerti. Wajah mereka perlahan melembut dan senyum tulus mereka menyambut keduanya. Mereka merasa Retno tak salah memilih suami. Meski putri mereka telah pergi, suaminya masih menjaga amanah mendiang istrinya. Dan hal itu berdampak pula pada perubahan sikap mereka padaku. Keduanya makin perhatian padaku. Mereka juga benar-benar menganggapku seperti anak mereka sendiri, bukan hanya sebagai menantu. Sayangnya, aku salah mengartikan perhatian itu. Perasaan hormat pada mereka perlahan berubah menjadi kekaguman yang tak boleh ada, terutama pada ibu mertuaku. Dan semua itu bermula pada suatu sore. Sore di mana aku datang lebih awal untuk menjemput Sinta di rumah mertuaku. Sore itu kebetulan bapak mertua sedang pergi mengantar barang keluar kota. Sementara ibu mertua sedang asik bercanda dengan Sinta di pekarangan belakang rumah. Tak seperti hari-hari biasa yang selalu tampil formal. Beliau nampak menggunakan daster yang jarang kulihat selama menikah. Aku selalu menjaga pandangan untuk menghormatinya sebagai sosok ibu. Tapi sore itu entah mengapa netraku tak bisa berpaling. Cahaya matahari yang jatuh membuat lika-liku keindahan itu nampak jelas di mataku. Ada sesuatu yang beda dan ada pesona yang sebelumnya tak pernah kusadari. Aku merasa canggung, tapi pada saat yang sama ada gejolak yang selama ini kuredam perlahan timbul. Ibu yang menyadari tatapan anehku dari kejauhan pun heran. "Kamu lihat apa toh Tio?" Enggak kok Bu. Kaku jadi salah tingkah, tapi beliau enggak marah dan tak merasa risih. Bahkan malah balik bertanya, "Kamu lapar ya Tio? Ibu masakin nasi goreng ya?" Mendengar itu aku pun mengangguk sambil tersenyum. "Kalau digorengin Tio jadi lapar Bu," kataku membuat beliau tertawa.
Alhasil kami pun beranjak menuju dapur sementara Sinta masih sibuk bermain di teras belakang. Bu Yanti duduk di seberangku sambil mengolah sayur dan mengupas bawang. Sementara aku justru memperhatikan wajahnya dari dekat. Ada kerutan dan lelah yang terpancar, tapi juga ada ketulusan yang tak semua orang miliki. Melihat senyum dan caranya berbicara, justru mengingatkanku pada mendiang istriku. Entah pikiran dari mana, aku justru berkata, "Bu, ibu cantik loh, Bu." Sejenak beliau berhenti dengan gawainya lalu tertawa kecil. "Wah, gombal juga kamu sekarang." "Beneran kok, Bu, Tio serius. Tiap kali Tio lihat ibu, Tio jadi keingat sama Retno." "Bu." Secara tak sadar ucapan itu terlontar dariku. Aku merasa seolah sosok istriku hadir melalui ibu yang justru mengisi kekosongan dalam diriku. Sejenak kami saling pandang, bukan karena canggung tapi lebih kebingung untuk bicara. Tapi sedetik kemudian nampak beliau berkaca-kaca membuatku serba salah. Maaf Bu, Tio sudah lancang nyinggung perasaan ibu." "Siapa bilang ibu tersinggung? Ibu cuma terharu kok. Selama ini belum pernah bapak muji ibu kayak gitu. Ibu cuma takut aja, Tio." "Hah? Takut? Takut kenapa, Bu?" "Ibu takut tambah dekat sama kamu, Tio." Mendengar hal itu seketika aku memeluknya. "Ibu kok ngomong gitu? Tio kan sudah nganggap ibu seperti ibu Tio sendiri. Jadi ibu nggak perlu takut." Aku sengaja berbohong untuk menutupi perasaanku, perasaan kagum yang mulai tumbuh sejak saat itu. Entahlah, sejak peristiwa di pekarangan itu aku jadi lebih sering ngobrol dengan beliau saat menjemput putriku. Pernah suatu sore aku datang membawa oleh-oleh untuk ibu mertua sepulang kerja. Semula aku hanya iseng membeli oleh-oleh itu lantaran tak sengaja berpapasan dengan tukang bakso di jalan. Tapi rupanya dari perhatian kecil itu akhirnya keakrabanku dengan ibu mertua semakin erat. "Wah Tio, kok repot-repot bawa bakso toh?" katanya tersenyum sambil menerima bungkusan itu. "Iya Bu, tadi kebetulan lihat bakso lewat, malah jadi kepikiran ibu. Takutnya belum makan." "Ih kamu ini, lagian ibu sudah makan. Tapi kalau kamu yang ngasih, ibu jadi lapar lagi." Alhasil sambil tertawa kami pun duduk di teras ditemani Sinta putriku. Aku menemaninya makan sambil mendengar celotehan putriku yang sibuk bermain. "Tio, ibu mau ngomong sesuatu," katanya pelan seolah takut Sinta mendengarnya. Aku pun menoleh. "Ibu enggak pernah loh sebahagia ini," katanya membuatku sedikit kaget. "Loh memangnya bapak enggak?" Ibu mertua menggeleng. "Dia beda sama kamu. Kamu selalu ada buat kami terutama ibu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu pujian itu bukanlah sandiwara. Itu adalah ungkapan dari hatinya yang terdalam. Dan saat itulah pertama kali aku menyadari jika perasaan ibu sama dengan perasaanku. Sampai suatu pagi, tepatnya di hari gajianku. Di hari itu pula kebetulan Sinta putriku sedang sakit sehingga aku harus bermalam di rumah mertua lantaran permintaan putriku yang ingin bermalam di sana. Pada kesempatan itu aku berencana untuk memberikan hadiah untuk ibu mertua sepulang kerja. Aku menuju salah satu mall dan membelikan sebuah gaun untuknya. Sesampainya di rumah pada sore harinya, aku langsung menemui ibu mertua yang kebetulan menyapu halaman belakang. Ia menyambutku dengan senyum seperti biasa. Hanya saja senyuman itu berubah setelah aku memberikan bungkusan kado kecil untuknya. "Ini untuk ibu, kebetulan Tio ada rezeki." Beliau terkejut dengan mata berbinar. "Walah kamu ini ngapain repot-repot toh? Terus apa ini?" "Dicoba aja nanti Bu, tapi sekalian nanti ada." Aku menjeda ucapanku membuat ibu mertua bingung. "Tapi apa toh? Kok ngomong setengah-setengah?" "Tapi nanti habis dicoba Tio tunggu di kamar ya Bu. Sekalian ada yang ingin Tio bicarakan sama ibu." Beliau pun mengangguk paham. "Walah ya udah, nanti ibu ke sana,"
katanya sambil tersenyum lalu membawa gaun itu ke kamarnya. Dan benar saja, malam harinya aku sudah menunggu di kamarku. Barulah ketika waktu menunjukkan angka 11, beliau menemuiku. Aku terpesona sesaat lantaran beliau tampak sempurna dengan gaun yang kuberikan itu. Hanya saja gaun tersebut sedikit kekecilan, sehingga samar-samar nampak lipatan-lipatan ikut menghiasi keindahan itu. Buru-buru aku beranjak menghampirinya. Ibu cantik sekali toh. Apa sih Tio, ibu kan jadi malu. Jawabnya dengan suara yang justru membuatku gemas saat itu. Jadi ibu senang enggak sama hadiahnya? Kok masih tanya toh Tio? Ya senang banget lah kalau ibu senang. Tio juga ikut senang bu. Mendengar itu mendadak beliau memelukku. Di saat yang sama jantungku berdebar, belum lagi ketika beliau melepas pelukan itu lalu menatapku dalam. Ada gejolak yang hadir saat mata kami bertemu. Dan entah karena refleks atau apa, aku justru maju. Seharusnya aku segera sadar dan tak melanjutkan kebaikan itu. Tapi yang ada aku malah hanyut seolah lupa jika beliau adalah mertuaku. Sayangnya di saat aku mulai terlena, mendadak ibu mertua seperti tersadar lalu buru-buru menjauh dariku. Maaf Tio, ibu tadi cuman... Tio juga yang salah bu. Tio salah menganggap ibu seperti Retno bu. Tio masih enggak percaya Retno sudah enggak ada bu. Beliau diam tak menjawab. Sejenak tampak raut sedih sekaligus berkaca-kaca. Tapi sedetik kemudian mendadak beliau kembali menghambur memelukku. Tapi bukan pelukan biasa melainkan seperti sebuah ungkapan keinginan yang sudah lama diredamnya. Sambutan demi sambutan kembali ku terima, bahkan lebih dari apa yang ku dapat sebelumnya. Dan yang justru membuatku tak percaya mendadak beliau mendorongku terjatuh ke singgasana. Loh bu kak, kalau nanti Bapak kan lagi keluar kota. Katanya yang tiba-tiba mengambil perahu motor siaga. Aku tak lagi bisa berkata-kata lantaran perhatian yang dihaturkannya. Seruan kebaikan lebih sering kulantunkan sebagai tanda aku hanyut akan kebaikan. Dan ya, semua berlalu tanpa pernah kuduga. Entah bagaimana mulanya aku yang awalnya diberi perhatian justru berbalik memberi perhatian. Sampai ketika beliau merubah haluan negara, di saat yang sama perahu motor itu pun melaju melewati samudra. Sering ku dengar namaku bergema setiap kali ibu memanggilnya. Panggilan yang sebenarnya terdengar biasa, tapi begitu syahdu di telinga. Tak terhitung seberapa sering bencana banjir bandang itu melanda lantaran yang kuingat hanya raut bahagia di wajahnya. Sampai pada akhirnya di saat aku hendak tiba pada tujuan utama, pundi-pundi kebaikan itu pun terparkir rapi pada gerbang kehidupannya. Mulai sekarang anggap saja ibu ini Retno ya Tio, katanya sambil tersenyum padaku. Tapi Tio justru takut bu. Takut kenapa lagi toh Tio? Tio takut nanti makin sayang sama ibu. Mendengar hal itu ibu pun tersipu. Dan entah kenapa malam itu bayangan Retno makin menjelma pada sosok ibu mertuaku. Bahkan kebaikan itu tak hanya sampai di situ lantaran beberapa jam kemudian. Kebaikan itu kembali terulang hingga pagi menjelang. Sejak hari itu dan hari-hari berikutnya hidupku tak lagi sama. Itu semua karena sikap ibu mertua yang mendadak berubah total padaku. Beliau lebih memperhatikanku dari sebelumnya. Bahkan sejak itu pula aku diminta untuk tinggal sementara di rumahnya. Alasannya tak lain, agar beliau lebih leluasa menjaga dan bertemu Sinta setiap waktu. Ya meskipun sebenarnya hal itu hanya alibi saja, agar beliau bisa lebih banyak waktu bertemu denganku. Sampai suatu ketika di pagi hari kulihat gelagat aneh dari ibu mertuaku saat sarapan. Beliau tiba-tiba meletakkan sendoknya, wajahnya pucat seolah menahan mual. Ibu kenapa bu? Kok kayak pucat gitu? Tanyaku cemas sambil meletakkan gelas tehku. Enggak tahu Tio, dari tadi pagi mual terus sama pusing juga.
Mual, Tio antar ke puskesmas ya. Tawarku dengan penuh kekhawatiran yang tak bisa kututupi. Yang ada di pikiranku hanya satu, yaitu kehamilan. Tapi di tengah kepanikan itu, mendadak bapak yang baru saja selesai mandi muncul dari kamar. Biar bapak aja yang antar Tio. Lantaran khawatir bapak akan curiga, maka aku pun mengangguk meski hati kecilku tak tenang. Aku takut ibu mertuaku benar-benar hamil meski kemungkinan kecil di usia ke-45 tahun itu bisa terjadi. Sampai sore harinya ketika aku sampai rumah. Tio duduk sini, kata bapak ketika aku baru saja masuk. Iya pak. Oh ya, gimana hasilnya tadi? Syukurlah ibu baik-baik saja. Cuman, bapak menjeda ucapannya membuatku bingung. Cuman apa pak? Maaf bapak terlalu senang, soalnya ibu mertuamu hamil Tio. Hah? Beneran pak? Aku terkejut bukan kepalang mendengarnya. Berbeda dengan bapak yang justru tertawa melihat ekspresiku. Itu tuh kan, kamu kaget juga. Awalnya bapak juga kaget, tapi sekarang bapak senang Tio. Bentar lagi ada anggota baru. Raut wajah bahagia bapak justru membuatku merasa sangat bersalah. Tanpa terasa, aku menitikan air mata dalam diam sambil menyalaminya. Selamat ya pak, kataku yang kemudian meninggalkan beliau dengan kegembiraannya itu. Sampai pada malam harinya, entah kenapa malam itu aku susah memejamkan mata. Pikiranku terus berkelana memikirkan kabar yang tadi ku dengar dari bapak mertuaku. Hingga beberapa menit kemudian di tengah kebimbangan itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah kamarku. Aku mengira jika itu pasti Sinta putriku, tapi rupanya perkiraanku salah. Saat pintu kamarku terbuka dalam temaram cahaya lampu, ibu mertua masuk dan duduk di sampingku. Aroma khas yang biasa ku tangkap justru membuyarkan kebimbanganku. Jantungku berdegup saat beliau bersandar di pundakku sambil berkata, "Ibu senang banget loh Tio." "Tio tahu bu, tapi gimana sama bapak nanti bu?" Sejenak beliau menoleh ke arahku, dan detik selanjutnya bukan sebuah jawaban yang ku dapat melainkan pelukan serta sambutan seperti waktu lalu. Dalam kebimbangan itu entah kenapa aku masih sempat hanyut akan kebaikan yang dihaturkan itu. Bahkan selanjutnya, seruan kebaikan kembali bergema tatkala perahu motor melaju pada Pelabuhan Ratu. Aku gagal menghalau ajakan mulia itu dan justru menyambut antusias kebaikannya. "Kamu jangan mikirin bapak toh, dia juga senang dengan kabar itu." "Tapi bu, bukannya ini salah." "Apanya yang salah toh? Kan bapak enggak tahu," katanya sambil kembali mendayung sampan menuju tujuan baik itu. Sayangnya di tengah rapat paripurna, kami sama-sama tak mendengar suara tangis Sinta di kamar sebelah. Sampai detik selanjutnya kami pun terperanjat lantaran pintu tiba-tiba terbuka. Seketika itu kami saling menjauh. Jantung berdebar, bukan lagi karena gejolak melainkan kepanikan. "Tio, itu Sinta lagi." Nah, ucapan bapak terhenti dan membeku di ambang pintu. Suaranya tercekat lantaran kaget menatap kami bergantian. Matanya yang tadinya penuh kekhawatiran karena Sinta, kini dipenuhi dengan kebingungan. "Kalian kenapa?" tanya bapak dengan suara pelan. Ia tidak lagi peduli dengan Sinta yang menangis di kamar sebelah. "Maaf pak, ini enggak seperti yang," kata ibu mertua dengan suara bergetar. Bapak melangkah masuk dengan tatapan dingin. "Aku sudah tahu semuanya, enggak usah cari alasan." Kami terdiam membeku, rasa bersalah yang selama ini kami pendam akhirnya meledak. Bapak berjalan ke arahku lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Bapak enggak nyangka kamu yang sudah bapak anggap anak sendiri malah," kata bapak dengan raut yang tiba-tiba pucat dan berjalan mundur sambil memegang dada. "Pak, bapak kenapa pak?" Ibu mertua yang panik pun segera beranjak berusaha meraih tangan suaminya. Begitu pula denganku yang panik dan mencoba memberi pertolongan pertama meski sia-sia.
Detak jantungnya sudah berhenti. Dalam hitungan detik dunia kami runtuh. Kebahagiaan yang dimulai dengan kebohongan justru menuntut harga yang teramat mahal dengan nyawa seorang bapak mertua. Singkatnya, setelah acara pemakaman, baik aku dan ibu mertua masih terlarut akan duka dan penyesalan. Masyarakat di sekitar rumah juga mulai membicarakan hal-hal yang buruk. Mereka menggunjingkan kepergian bapak, kehamilan ibu, dan kehadiranku yang sering bermalam di sana. Tapi kami berusaha tak peduli dan tetap menjalani hidup. Meski berat, kami berusaha tak saling menyalahkan lantaran kami tahu kebahagiaan yang kami impikan tak akan pernah sempurna tanpa kehadiran Bapak. 7 bulan kemudian hadirlah anggota baru di rumah. Kami memberinya nama Slamet lantaran kehadirannya seolah menjadi pengingat akan sosok bapak mertua. Dan sejak itu pula aku dan ibu pun juga memutuskan menikah secara sederhana karena kami tahu hal itu adalah satu-satunya cara untuk bisa merawat Slamet dan Sinta bersama-sama. Kami juga tahu pernikahan tersebut bukanlah akhir yang bahagia, melainkan awal dari sebuah perjalanan untuk membayar sebuah karma. 1 detik kehilafan, seumur hidup penyesalan. Kisah ini adalah tamparan keras bagi kita untuk menjaga batasan, bahkan dengan orang terdekat sekalipun. Tio salah mengartikan rindu pada istri menjadi nafsu pada mertua, dan harganya adalah nyawa orang yang paling menghormatinya. Jangan pernah bermain api di dalam rumah sendiri, karena saat terbakar, bukan cuma kayunya yang hangus, tapi juga masa depan seluruh penghuninya. Jaga pandangan, jaga hati, dan jaga amanah orang yang sudah tiada.